Nah, setelah mempelajari tentang anomali, nah itu tadi pengertian tentang anomali, sekarang kita mempelajari tentang ketergantungan atau dependensi. Dependensi atau ketergantungan merupakan salah satu konsep penting dalam normalisasi basis data. Ini karena kita tidak akan bisa melakukan normalisasi basis data dengan baik atau dengan benar tanpa memahami konsep dari ketergantungan ini. Ketergantungan itu atau dependensi menjelaskan hubungan antar atribut, yaitu nilai suatu atribut yang akan menentukan nilai atribut lainnya. Nah, ketergantungan ini akan menjadi acuan dalam dekomposisi data atau dekomposisi tabel ke dalam bentuk paling efisien, atau dalam bahasa mudahnya akan menjadi acuan dalam normalisasi. Karena nanti proses normalisasi adalah kita akan melakukan dekomposisi tabel ke dalam bentuk yang efisien. Jadi ini maksudnya adalah menjadi acuan dalam normalisasi. Nah, itu tadi beberapa konsep tentang dependensi atau ketergantungan. Nah, sekarang akan dibahas tentang ketergantungan yang namanya adalah ketergantungan fungsional. Atau bahasa Inggrisnya adalah functional dependency yang tadi sudah dijelaskan di depan, disingkat dengan FD. Sudah pernah disinggung di depan, disingkat FD. Nah, kita pelajari lagi, kita recall lagi bahwa ketergantungan adalah nilai dari satu atribut yang keberadaannya bergantung pada atribut yang lain. Atau satu atau lebih ya, jadi bisa satu atau lebih, yang dipengaruhi juga bisa satu atau lebih. Atau bahasa lainnya, nilai dari satu atribut yang akan menentukan nilai pada atribut yang lain. Ini juga bisa. Nilai suatu atribut yang akan menentukan nilai dari atribut yang lain. Kita lihat di sini. Nah, ini sama. Jadi poin yang tadi dengan poin yang ini sama. Poin yang ini adalah nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Nah, jadi misal atribut A akan menentukan atribut B. Nilai atribut A akan menentukan nilai atribut B. Nah, sedangkan di sini nilai dari satu atribut yang keberadaannya bergantung pada atribut yang lain. Ini kebalikannya. Jadi kalau A tadi menentukan B, ini artinya kalau dibalik berarti B bergantung pada nilai A. Jadi nilai B bergantung pada nilai A. Nah, ini cuma kebalikannya saja, maksudnya sama. Sebagai contoh, misal terdapat tabel T dengan ada dua atribut ya. Nah, jadi satu tabel kalau mau ada functional dependensinya harus minimal ada dua atribut. Misal atribut X dan atribut Y. Jadi tabel T mempunyai dua atribut atau dua kolom, yaitu X dan Y. Atribut Y dikatakan mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut X. Nah, jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Nah, gitu ya. Nah, dalam bahasa lain, jika pada atribut X terdapat dua baris dengan nilai yang sama, maka nilai atribut Y pada dua baris tersebut juga akan sama. Misalnya seperti ini. Jika X ya, itu nanti di sini ada A. Ini ada B. Ini ada A. Jika B katakanlah adalah 10. Jika A katakanlah di Y-nya ada 10. Maka A di sini juga harus 10. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan functional dependency. Itu ya, functional dependency. Jika A di X 10, maka A di X untuk yang lainnya, Y-nya juga harus 10. Itu artinya berarti disebut X menentukan Y. Atau Y bergantung X.
Jadi misal B-nya ini 8, maka B di tempat yang lain juga harus 8, dan seterusnya. Jadi X menentukan Y atau Y bergantung pada X. Nah, X menentukan Y dinotasikan seperti ini. X arah panah ke Y. Jadi X menentukan Y. Ini dibaca, X secara fungsional menentukan atau determines Y. Dan bisa juga dibaca, ini bisa dibaca dua ini ya, silahkan. Y secara fungsional tergantung pada X. Jadi X secara fungsional, karena ini fungsional ya, menentukan Y, dan Y secara fungsional tergantung pada X. Gitu ya. Nah, X X dalam hal ini disebut dengan penentu, determinan. Jadi yang di sebelah kiri tanda panah ini disebut sebagai penentu, dan Y yang di sebelah kanan tanda panah ini dengan tanda panah menuju ke kanan ya, atau menuju ke Y dalam hal ini, Y disebut sebagai yang tergantung atau dependent. Nah, untuk selanjutnya itu kata determinan akan sering disebut ya. Determinannya apa gitu. Nah, notasi ini kurung buka kurung tutup digunakan jika terdapat lebih dari satu atribut, baik pada determinan maupun pada dependent. Misal X ini ya, tadi kan X mendekati menentukan Y. Jika yang menentukan Y ternyata ada dua, X dan R, maka kita perlu memberi kurung kurawal di sini, menentukan Y. Demikian pula bisa juga kita menuliskan X menentukan misal ada Y dan Y. Ini ditulis seperti ini. Nah, kurung kurawal. Atau bahkan dua-duanya, X dan R menentukan Y, Y. Itu juga bisa. Itu gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian, jika terdapat lebih dari satu atribut yang menentukan atribut yang lain, seperti ini tadi ya, yang menentukan atribut yang lain seperti ini, XR kan ada lebih dari satu atribut ya. Nah, maka atribut-atribut itu disebut determinan komposit. Nah, inilah yang disebut dengan determinan komposit XR ini. Disebut dengan determinan komposit. Nah, konsep determinan komposit ini nanti akan sangat penting ketika kita sudah masuk ke jenis functional dependency yang disebut dengan fully functional dependency dan partially functional dependency. Nah, gitu. Kemudian jika misal tidak terjadi functional dependency pada dua atribut, misal V tidak menentukan W atau W secara fungsional tidak tergantung pada V, maka notasinya seperti ini ya, tanda panah tapi dicoret. Sebagai contoh, ada tabel A dengan atribut NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai. Ada begini datanya semua, ada Ahmad Ridwan, Bagus Suwanto, ada Fahmi Laksono dengan NIM-nya dan juga pengambilan mata kuliahnya dan nilai mata kuliah tersebut. Maka dapat disebut functional dependency adalah yang pertama NIM menentukan nama mahasiswa. Jelas ya, karena hanya ada satu NIM hanya memiliki satu mahasiswa, hanya dimiliki satu mahasiswa. Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya pun juga berlaku. Nama mahasiswa juga hanya mempunyai satu NIM. Itu jika dia hanya pada kuliah di misal S1 saja di kampus itu ya. Dia hanya akan punya satu NIM. Nah, ini jadi kondisional yang ini ya. Jika dia hanya kuliah misal satu jenjang S1 saja di situ, atau S2 saja atau diploma saja, ini berlaku. Tapi jika tidak, maka jika dia melanjutkan misal dari S1 melanjutkan S2, jadi dia akan punya dua NIM ya di kampus itu, NIM S1-nya dan NIM S2-nya. Namun kita anggap di sini dia hanya kuliah satu jenjang saja di situ, sehingga NIM akan menentukan nama mahasiswanya. Bisa kita lihat NIM yang pertama ya, M079901 atas nama Ahmad Rian. Kita lihat NIM yang sama lagi, ini ada di sini, M079901 juga di sini Ahmad Rian,
Kita lihat, nah di sini masih ada M0799001, ini juga Ahmad Rian. Begitu pula dengan yang 002 dan 003, itu akan sama. Itu disebut NIM menentukan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa. Nah, ini dua. Nah, sekarang kita lihat yang determinan komposit. Jadi di sini ada determinan komposit. Ini bisa dibalik ya. Nama mata kuliah dulu, aponim dulu, penulisannya terserah. Jadi di sini nama mata kuliah dan NIM secara bersama-sama akan menentukan nilai mata kuliah itu. Jadi kita kalau misal cuma lihat di mata kuliah saja misalnya ya, itu tidak bisa melihat nilainya. Kenapa tidak bisa menentukan nilainya? Jadi kita lihat ya, statistika matematik 1, kemudian nilainya B. Kemudian ada statistika matematik 1 lagi, ini nilainya A. Nah, ini kan sudah beda. Jadi, nama mata kuliah sendiri itu tidak bisa menentukan nilai. Demikian pula juga NIM itu sendiri. Misal kita lihat NIM-nya ini ya, M079902. 002 nilainya adalah C. Nah, yang kedua M0799002 nilainya adalah B. Nah, ini sudah beda ya. Jadi, NIM tidak bisa menentukan nilai. Atau nilai tidak bergantung secara fungsional pada NIM. Ataupun nama mata kuliah secara terpisah ya. Tetapi jika kita menggabungkan nama mata kuliah dan NIM, itu akan bisa menentukan nilai. Jadi, NIM tadi 0799002 dengan nama mata kuliah probabilitas, maka nilainya C. Demikian pula NIM 002 ini dengan mata kuliah statistika matematik 1 nilainya B. Nah, ini hanya berlaku jika dia tidak mengulang mata kuliah ya. Otomatis jika dia mengulang mata kuliah dan nilainya beda, nanti akan ada data yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh saja, ada determinan komposit itu seperti ini. Nah, sebaliknya bukan functional dependency, nama mata kuliah tidak menentukan NIM ya. Atau NIM tidak menentukan nilai. Ya, ini berhubungan dengan yang tadi ya. NIM bisa menentukan nilai jika bersama-sama dengan nama mata kuliah. Nah, ada contoh lain. Pada tabel B dengan ID customer, nama customer, alamat, kode produk, nama produk, dan jumlah. Ini functional dependency-nya adalah ID customer akan menentukan nama customer ya. Ini nama customer ya. Nah, ini kurang. ID customer juga akan menentukan alamatnya, karena alamat ini pasti berhubungan dengan ID dari customer-nya. Kemudian secara ini ada kode produksi, kode produk menentukan nama produk. Nah, ini ya sudah jelas ya. Dan secara kompositnya, determinan komposit, ID customer bersama-sama dengan kode produk akan menentukan atribut jumlah. Jadi customer 01 dengan dia membeli produk P1 sebanyak 10. Dan begitu seterusnya. Ini contoh hanya berlaku untuk tabel ini ya. Nah, hanya berlaku untuk tabel contoh ini dengan record 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan 8 record ini. Hanya berlaku pada tabel ini. Mungkin jika kita menemukan tabel dengan atribut yang sama, tapi dengan jumlah record atau tuple yang berbeda demikian banyaknya, bisa jadi ini tidak berlaku. Nah, ini sebagai contoh kita ambil yang mudah saja. Nah, ini kalau bukan functional dependency yang seperti ini. Kemudian kita masuk ke macam-macam functional dependency. Yang pertama adalah ketergantungan fungsional penuh atau fully functional dependency, fully FD. Kemudian yang kedua ada ketergantungan fungsional parsial, partially functional dependency atau disingkat partially FD. Nah, dua ini sempat saya singgung tadi di awal ya, terkait dengan determinan komposit. Nah, determinan komposit. Nah, karena
fully FD ataupun partially FD itu hanya akan muncul ketika dalam satu tabel itu terdapat determinan komposit. Jika ternyata determinannya itu tunggal atau determinannya tidak komposit, maka tidak akan ada yang namanya ketergantungan fungsional penuh ataupun ketergantungan fungsional parsial. Kemudian ada yang disebut dengan ketergantungan fungsional total. Nah, kalau dalam normalisasi basis data yang akan kita pelajari sampai bentuk ketiga NF atau bentuk normal ketiga, nah ketergantungan fungsional total ini tidak akan dipakai. Namun cukup bagus kalau kita mengetahui apa itu ketergantungan fungsional total. Dan yang terakhir adalah ketergantungan transitif. Atau di bahasa Inggrisnya transitive dependency, bisa disingkat TD. Nah, 1, 2, dan 4 ini akan sangat membantu kita dalam proses normalisasi sampai ke bentuk 3NF. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah fully functional dependency atau full FD. Fully FD ini sebenarnya ya, fully FD. Yaitu ketergantungan fungsional XY. Jadi sudah terdapat ketergantungan fungsional XY. Artinya sebelum kita membahas tentang fully functional dependency, itu harus sudah dipastikan terdapat FD untuk XY ya. FD ya, functional dependency tadi ya. Jadi yang dasar tadi functional dependency-nya itu sudah harus ada dulu. Jadi ketergantungan fungsional FD ini dikatakan penuh atau fully jika Y memiliki FD terhadap X. Jadi ini artinya Y bergantung terhadap X ya. Y memiliki ketergantungan fungsional terhadap X. Jadi di sini maksudnya Y bergantung terhadap X. Nah, ketergantungan Y itu atau ketergantungan Y pada X tersebut hanya pada X saja. Ingat ya, tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa fully functional dependency itu hanya berlaku pada, nah, di sini hanya relevan pada determinan komposit. Nah, tadi determinan komposit misal tadi ada XR mempengaruhi Y, kalau contoh saya yang tadi. Nah, kita bisa menyebut seluruh determinan komposit XR ini menjadi X. Nah, begitu ya. Kita anggap saja X ini adalah determinan komposit, sudah mewakili. Jadi di sini Y benar-benar hanya bergantung pada determinan komposit ini. Bukan subset dari X. Maksudnya, kalau misal tadi saya sudah nuliskan XR di sini, ya, ini ya misal secara mudah. Jadi Y hanya benar-benar harus bergantung pada X dan R secara bersamaan. Kalau Y masih berhubungan dengan, maksudnya Y ternyata bisa ditentukan oleh X saja misalnya, atau Y bisa ditentukan oleh R saja, maka itu tidak bisa disebut fully functional dependencies. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini supaya lebih jelas. Jadi ada determinan komposit ya yang terdiri dari atribut A, B, dan C, di mana atribut A, B, dan C secara bersama-sama itu menentukan D. Nah, gitu. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai fully FD jika ternyata dari determinan komposit ini, nah, ini determinan komposit ya, itu ternyata D itu bisa ditentukan oleh A saja, atau D bisa ditentukan oleh B saja, atau D bisa ditentukan oleh C saja, atau bahkan D ternyata bisa ditentukan oleh AC saja. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai fully FD. Begitu ya. Jadi kalau fully FD, pada determinan komposit ini harus benar-benar D benar-benar bergantung pada keseluruhan ini saja, bukan pada subsetnya. Nah, jika tidak seperti itu,
namanya bukan fully FD, tetapi ini nanti disebut dengan partially. Kita langsung masuk ke ketergantungan fungsional parsial nanti ya. Ini sebagai contoh saja. Ini tabel B tadi, contoh yang sama. Nah, ada fully functional dependency atau fully FD pada determinan komposit ID customer dan kode produk yang menentukan jumlah produk yang dibeli. Jadi, kalau kita hanya melihat misal ID customer saja, dia tidak bisa functional dependent pada jumlah. Kenapa? Karena kita lihat di ID customer channel 1 ini ada 2. Pada jumlah ini yang pertama 10, yang kedua 5. Kita ingat lagi, kalau FD itu harus, kalau FD dari A ke B tadi berarti untuk semua nilai A yang sama, maka B nilainya juga harus sama. Di sini A-nya sama, channel 1, tapi B-nya beda, 10 dan 5. Nah, begitu. Jadi ID customer sendiri tidak bisa menentukan atau tidak bisa FD pada jumlah. Demikian pula dengan kode produksi. Kode produksi ini ada P01, di sini ada P01 yang sama ya. Di sini 10 dan di sini adalah 7. Jadi kode produksi sendiri tidak bisa. Ini bisa disebut functional dependent atau karena di sini adalah determinan komposit, ini namanya adalah fully functional dependency. Jadi secara bersama-sama ID customer dan kode produk akan menentukan jumlah. Nah, sekarang kita masuk ke ketergantungan fungsional parsial atau partially FD. Nah, ini yang seperti tadi ya, sebagai contoh. Nah, ini adalah partially FD. Nah, itu sebagai contohnya. Sekarang, ketergantungan fungsional X ke Y dikatakan parsial jika Y memiliki functional dependent terhadap subset dari X. Nah, contoh yang tadi ya. Atau subset dari X masih dapat mengenali Y secara unik. Ini juga sama, hanya relevan pada determinan yang komposit. Nah, sebagai contoh secara teorinya, misal terhadap FD. Nah, di sini ada determinan komposit P dan Q yang menentukan R. Nah, jika R memiliki functional dependency terhadap P saja atau terhadap Q saja, maka ini dikatakan sebagai ketergantungan fungsional parsial atau partially FD. Jadi kalau bisa dituliskan seperti ini nanti namanya adalah ketergantungan fungsional parsial. Nah, terus apa bedanya dengan FD tadi? FD yang biasa ya. Tadi kan ada FD biasa, ada fully biasa, ada fully FD maksud saya, ada partial FD. Nah, bedanya di sini, jika sudah kita masuk ke bagian partially functional dependency, yang di sebelah kiri tanda panah ini, secara otomatis nanti dia akan menjadi primary key. Primary key atau kunci utama. Nah, kita bisa mengingat kembali materi tentang primary key ya, kunci utama itu seperti apa. Jadi, kunci utamanya ini pada dua atribut secara bersama-sama. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, karena tidak bisa dipisahkan ini, maka disebut dengan determinan komposit itu tadi ya. Jadi, kita bisa mengatakan juga bahwa determinan komposit ini adalah primary key yang lebih dari satu atribut. Kalau determinan yang tidak komposit, yang determinan biasa adalah primary key, tapi satu atribut saja. Nah, begitu ya. Jadi, dari sini kita juga bisa mengatakan bahwa determinan adalah primary key. Jadi, misal di sini, ketergantungan fungsional X ke Y secara umum, maka X di sini adalah primary key atau kunci utama. Nah, sehingga makanya atau oleh karena itu PQ ini
secara bersama-sama menjadi primary key, makanya tidak bisa dipisah menjadi satu untuk menentukan atribut yang lainnya. Bisa jadi key ini nanti juga dia akan menentukan atribut misalnya S sebut saja. Tetapi sifat ketergantungan S terhadap key ini, dia sifatnya bisa fully. Nah, tapi R ini ketergantungannya bersifat parsial. Nah, seperti ini juga sangat dimungkinkan ya. Jadi ketika dalam satu tabel ada beberapa atribut, misal ada 5 atribut A, B, C, D, E, AB sebagai determinan kompositnya, kemudian CDE yang dipengaruhi ya, atau yang ditentukan, atau CDE bergantung pada AB tadi, bisa jadi C dan D itu ketergantungan fungsionalnya adalah fully, tapi E ketergantungan fungsional adalah parsial. Bisa parsial ke P saja atau parsial ke Q saja. Nah, begitu. Nah, jika yang seperti ini tadi sudah dipecah, P menentukan R, maka R secara fungsional bergantung pada P, dan yang notasi kedua ini adalah yang bawah, R secara fungsional bergantung pada Q. Sebagai contoh tabel yang tadi, kita ambil tabel B yang tadi lagi. Nah, di sini sudah tadi dalam fully FD sudah kita peroleh bahwa ID customer dan kode produksi ini menjadi determinan komposit atau primary key. Determinan komposit atau P primary key ya, anggap saja ya, katakan seperti itunya. Ya. Nah, determinan komposit ini kalau pada tadi atribut jumlah itu sifatnya akan fully FD. Tetapi determinan komposit pada alamat, nah di sini ini nanti parsial FD. Kenapa? Karena tanpa kode produksi pun kita sudah bisa mengetahui alamat dari customer ini. Nah, jadi atau ketika kita balik bahwa customer ini, misal kita lihat channel 1, nah di sini alamatnya Jogja ya, sudah jelas ya. Sehingga di sini adalah partially functional dependency. Kalau kita lihat yang channel 2 ini adalah Solo, berarti Solo bergantung secara fungsional terhadap channel 2. Ini channel 3 di Klaten. Nah, ini sama. Channel 4 Jogja, channel 5 Boyolali. Berarti nilai pada atribut customer ID benar-benar mempunyai satu nilai pada atribut alamat. Nah, makanya hubungan ini itu adalah partial dependent, partially FD, di mana ID customer dan kode produksi bersama-sama menjadi primary key. Nah, di sini keterangannya alamat memiliki FD hanya terhadap ID customer saja, atau alamat memiliki ketergantungan fungsional, functional dependency, terhadap ID customer saja, yang merupakan atau di mana ID customer itu adalah bagian dari primary key. Tadi primary key-nya ini ya, ID customer dengan kode produksi. Kemudian ada transitive dependency atau ketergantungan transitif. Ini ada suatu ketergantungan, misal dalam satu tabel itu ada atribut X, Y, dan Z. Nah, ini ya. Nah, Z ini dikatakan mempunyai ketergantungan secara transitif terhadap X. Nah, ini ya. Jika, nah ini ada syaratnya. Y mempunyai functional dependency terhadap Y, dan Y mempunyai functional dependency terhadap X. Atau dengan kata lain, functional dependency dari X ke Z itu tidak langsung, harus melalui satu atribut lain yang dalam contoh ini namanya atribut Y. Nah, secara notasi seperti ini. Jadi X functional dependency terhadap Y, dan Y functional dependency terhadap Z. Nah, sudah di sini ya. Nah, X dan Z sendiri tidak berhubungan secara langsung, tetapi
akan dihubungkan secara tidak langsung oleh Y ini. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat X itu tidak functional dependency ke Y secara langsung, tetapi functional dependensinya itu harus melalui Y. Nah, ini adalah ketergantungan transitif. Nah, maaf ini terbalik. Sebagai contoh ketergantungan transitif, misal ada tabel baru yaitu tabel C, ada kode buku, nama buku, ID penulis, nama penulis, dan kota lahir. Nah, di sini ada kode buku, nama buku, ID penulis, nama penulis, dan kota lahir. Nah, kita ingin mencari hubungan antara kode buku dengan kota lahir dari penulisnya. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini kan tidak ada hubungannya ya, kode buku B01. Kota lahir ki apa gitu? Atau misal kota tempat tinggal juga boleh. Apa? Kan tidak tahu. Maka ini dihubungkan terlebih dahulu dengan ID penulis. Nah, jika kita lihat kota lahir ini, kita bisa melihat kota lahir ini berhubungan dengan ID penulis. Sedangkan kode buku itu sendiri, nah kode buku kan pasti akan terhubung dengan penulis pada ID penulisnya ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita bisa lihat kode buku itu mempengaruhi secara fungsional ID penulis. Jadi ada kode buku B1, maka ada penulisnya adalah B01. Kode bukunya B02, penulisnya B01. Nah, kok sama? Ini tidak masalah. Karena hubungannya adalah kode buku mempengaruhi ID penulis, bukan ID penulis yang mempengaruhi kode buku. Jadi tidak masalah di sini. Kalau yang penting B01 ini nilainya cuma 1. P01. Tidak ada P02 atau P03. Misal ternyata P01 di sini ada 2, tapi P01-nya satunya dipengaruhi oleh B02 itu tidak masalah ya. Nah, sedangkan ID penulis sendiri itu akan mempengaruhi kota lahir. Jadi ID penulis dengan nama penulis ini super profesor, ternyata sang super profesor itu lahirnya di Semarang. Nah, kemudian penulis kedua Rafiq Bos itu lahirnya di Karanganyar. Penulis ketiga Nindi Queen lahirnya di Yogyakarta. Maka dengan menggunakan atribut ID penulis ini kita bisa membuat suatu ketergantungan yang namanya ketergantungan transitif. Kode buku mempengaruhi atau menentukan ID penulis menentukan kota lahir. Nah, tapi dalam hal ini bukan ditentukan, terjadi. Jadi lebih tepatnya bahasanya adalah terjadi ketergantungan transitif pada tabel ini. Nah, ini terjadi ketergantungan transitif pada tabel ini. Kemudian kita kembali ke, nah ini seharusnya yang terakhir ya, ada ketergantungan fungsional total. Nah, totally functional dependency atau total FD. Nah, ini ketergantungan fungsional X ke Y dikatakan total jika Y memiliki FD terhadap X dan X memiliki FD terhadap Y. Ini saling bolak-balik. Jadi X hanya mempunyai satu nilai di Y dan Y juga hanya mempunyai satu nilai di X. Nah, pada contoh seperti ini biasa ditemukan pada data NIM dan nama mahasiswa. Seperti yang contoh yang sudah saya sebutkan tadi ya di awal ya. NIM akan mempengaruhi nama mahasiswa dan nama mahasiswa akan menentukan NIM. Karena mahasiswa hanya punya satu NIM, ya kan? Itu jika dia kuliah cuma satu jenjang itu ya. Syaratnya gitu ya. Mahasiswa hanya punya satu NIM dan NIM itu hanya berisi data satu mahasiswa. Nah, hubungan seperti ini disebut dengan totally functional dependencies. Kita bisa ambil contoh. NIM 001 atas nama mahasiswa Ahmad Rian, di sini juga sama. 001 atas nama Ahmad Rian. 001 di sini atas nama Ahmad Rian. Begitu pula sebaliknya, nama mahasiswa Ahmad Rian mempunyai NIM 001 ini. Yang di sini juga sama, Ahmad ini di sini juga NIM-nya sama, yaitu 001. Nah, ini disebut dengan ketergantungan fungsional total atau total FD. Nah, di sini ada banyak asumsinya ya. Asumsi tidak ada nama mahasiswa yang sama, atau mahasiswa itu hanya mengambil satu jenjang
pendidikan di kampus itu. Nah, itu disebut dengan totally functional dependencies. Nah, ini kita kembali ke contoh ini. Nah, dalam contoh ini kode buku dan ID penulis ini tidak bisa disebut total functional dependencies karena bisa kita lihat di kode buku ini. Nah, di kode buku itu ada kode buku 01, penulisnya adalah P01. 02, 03, 04, 05 penulisnya lain. Ada buku yang lain ini ya. Sedangkan di tabel di kolom ID penulis ada penulis 01 lagi, tapi dia punya buku keduanya adalah B02. Nah, ini tidak bisa disebut total FD. Ini hanya FD yang biasa ya. FD yang biasa yang awal tadi. Tidak bisa disebut total FD. Kenapa? Di kode buku cuma ada sudah memenuhi satu ID penulis B01, B01, B02, B01. Tetapi pada ID penulis dia punya dua nilai. B01 yang pertama nilainya di kode buku B01, B01 yang kedua pada kode buku nilainya B02. Nah, itu disebut tidak tergantung, tidak total FD. Nah, total FD yang tadi di sini. Nah, ini total FD. Nah, FD ini yang sudah dijelaskan keempat ini tadi akan menjadi masalah dalam normalisasi. Nah, sehingga karena ada masalah ketergantungan ini, maka nanti itu yang akan dievaluasi dalam normalisasi. Sehingga kita harus mengetahui dulu, memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan functional dependencies. Sehingga untuk selanjutnya kita akan bisa lebih mudah mempelajari bagian tentang bentuk-bentuk atau tahapan dari normalisasi.